Oke, selamat mungkin malam ya untuk semuanya. Dan kita tahu ya bahwa ada pandemi virus corona yang luar biasa menyebabkan perkuliahan ini harus menjadi online. Dan saya juga menyadari memang ada keterbatasan baik dari sisi online-nya juga ya. Jadi saya percaya bahwa tidak akan bisa sama seperti offline, apalagi Anda juga ada presentasi di pertemuan terakhir. Dan saya membuat video ini untuk mahasiswa manajemen produk harga. Yang untuk mahasiswa manajemen produk dan harga, saya akan mengajar Anda tentang bagaimana mengukur suatu sensitivitas harga. Jadi perkuliahan sudah berakhir, nanti ditunda sampai 9 Juni dan itu berarti berakhir sudah semester kita. Dan saya harapkan kalau suara saya ini mungkin kurang jelas, Anda bisa pakai headset ya. Anda bisa pakai headset untuk mungkin mendengar suara saya dengan more clearly gitu ya, lebih jelas. Dan juga saya berharap, saya berdoa bahwa epidemi corona ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di semester berikutnya, tentunya di mata kuliah yang berbeda. Dan saya mengharapkan bahwa saya juga akan memberikan tugas nanti kepada Anda di pertemuan di mungkin video berikutnya. Saya akan jelaskan tugasnya supaya Anda bisa submit pada waktunya dan Anda bisa mendapatkan nilai yang cukup baik gitu ya. Itu saja. Saya akan memulai materinya, yaitu bagaimana mengukur sensitivitas suatu harga. Kita harus menyadari bahwa harga itu sangat penting di dalam produk ya, dalam sebuah bisnis. Jadi tidak mungkin seorang customer atau seorang pelanggan itu membeli tanpa menanyakan harga. Dan mungkin dia membeli langsung, ya sudah saya beli, tanpa dia melihat harga atau menanyakan harga. Jadi oleh sebab itu saya akan memberikan Anda 7 hal ya, 7 hal yang sangat penting yang berpengaruh terhadap sensitivitas suatu harga ya. Jadi yang berpengaruh terhadap harga sehingga harga itu menjadi suatu harga sensitif dan penting untuk kita perhatikan ya. 7 hal. Yang pertama, yang berpengaruh kepada harga itu jika produk Anda itu sudah punya brand yang terkenal. Jadi kalau sudah brand itu sudah lama dan sudah terkenal serta punya histori yang panjang, itu akan membuat orang membeli bukan hanya karena barangnya lagi, tapi karena brandnya dan nilai sejarahnya. Seperti contohnya Toyota Land Cruiser. Nah, Toyota Land Cruiser itu adalah mobil yang memang didesain untuk off-road dan punya kemampuan untuk menerjang segala medan dengan sangat baik gitu ya. Jadi dengan kemampuan yang hebat seperti itu, maka tidak heran kalau harganya menembus 2,4 miliar. Dan orang membeli mobil itu karena faktor sejarah dan nama besar Toyota Land Cruiser, bukan hanya sekedar mobilnya. Jadi harga itu akan menjadi tidak terlalu sensitif dan orang akan merasa kalau sudah membeli suatu produk itu dia tidak peduli lagi dengan harga. Ya, kalau yang pertama dia punya brand yang sudah terkenal ya. Yang kedua, harga bisa menjadi sangat sensitif kalau produk Anda tidak punya nilai keunikan. Jadi produk Anda nilai sangat pasaran dan semua orang bisa menjual ya, serta tidak ada suatu nilai yang unik ya. Saya sudah pernah mengajar di kelas internasional ya, bahwa harus ada nilai uniqueness, differentiation that makes you different with the others, and it doesn't always create something new. Tidak harus menciptakan hal yang baru, tapi jika bisa menambahkan hal yang mungkin yang bisa membuat Anda berbeda, itu aja intinya. Nah, sepertinya saya kasih contoh, kalau Anda jual, Anda ambil franchise ya, Anda ambil franchise Indomaret, Alfamart misalnya. Lalu jarak antara Indomaret yang satu dengan yang lain ini sangat berdekatan. Barangnya sama, ya, barangnya sama ya, dan lokasinya juga berdekatan, itu tidak ada nilai keunikan gitu. Dan harga kadang-kadang Indomaret dan Alfamart bersebelahan, mana yang lebih murah itu yang dipilih pelanggan, karena barangnya persis sama, juga mereka mana yang promonya lebih banyak. Jadi harga menjadi sangat sensitif jika saudara menjual barang yang memang umum ya, barang yang memang tidak punya nilai keunikan, ataupun sebuah bisnis yang tidak ada keunikan. Di lokasinya juga berdekatan dan jual barang yang sama, kecuali kalau memang lokasinya berbeda ya. Kalau lokasinya berbeda, nah itu akan membuat orang bisa memilih produk atau membeli produk di toko Anda ya, kalau memang lokasinya berbeda. Yang kedua, masalah barang yang
common things ya, common stuff, barang yang umum itu sensitif harga sangat tinggi di situ ya. Kalau yang pertama brand itu semakin terkenal maka semakin tidak sensitif harganya. Lalu yang ketiga yang juga berpengaruh sensitivitas. Sensitivitas harga itu juga adalah paket ya. Jadi kan kalau menjual suatu produk, usahakan produk itu dengan paket. Misalnya saudara di McDonald, tentu kalau kita mau makan di McDonald atau di KFC kan pasti kita lihat kok rasanya lebih murah beli paket ya, lengkap, ada minumnya, ada makan, ada nasinya, ada ayamnya misalnya gitu ya, atau ada burgernya gitu ya. Jadi orang akan merasa rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk sebuah produk yang memang dia lengkap ya. Jadi kelengkapan itu penting, paket ya. Misalkan kalau menjual itu dengan paket yang customer itu tidak merasa tertipu, dia membeli dan mengeluarkan uang lebih banyak untuk suatu produk yang memang istilahnya paket gitu. Jadi lebih banyak yang didapat oleh pelanggan ya. Itu yang ketiga, masalah kelengkapan suatu produk. Yang keempat, kalau produk itu luxury, itu mahal. Kalau itu sudah mahal dan memang dia terkenal sebagai produk yang prestisius, maka harga itu tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi banyak orang kan membeli produk, misalnya minum saja, minum bubble tea itu banyak orang minum hanya karena sekedar ingin terlihat kekinian, lalu diupload di Instagram, wah kelihatan sudah luar biasa ini. Nah itu menjadi satu hal yang penting juga ya, bahwa kita harus menjual sesuatu yang memang packagingnya kelihatan mahal, interiornya kelihatan mahal, itu akan buat sensitivitas harga biar turun ya. Jadi harga tidak terlalu sensitif lagi, itu penting sekali untuk kita perhatikan. Yang keempat ya. Lalu yang kelima yang juga penting untuk saudara tahu adalah bahwa bonus itu juga menentukan sensitivitas harga. Jadi kalau memang harga itu, misalkan saudara tidak bisa memberikan harga yang lebih murah dari pesaing, ya Anda berikan aja bonus yang memang membuat customer itu tertarik untuk tetap membeli produk Anda dengan harga meskipun Anda sama atau sedikit lebih mahal, tapi bisa tetap beli di tempat Anda. Misalnya saya kasih contoh, kalau Alfamidi itu kan memang sebenarnya menjual barang yang lebih mahal dibandingkan Alfamart atau Indomaret, tapi penjualan dari Alfamidi itu masih tetap bagus dan terus ada kenaikan setiap tahun. Kenapa ya? Karena memang mereka ada bonusnya kalau mencapai suatu jumlah tertentu, misalnya 100.000, ada tebus murahnya. Dan tebus murahnya itu barang yang cukup terkesan mahal, seperti napkin gitu ya, lap tangan atau bahannya bagus, bordirnya bagus, atau produknya Unilever, sampo misalnya, tebus murahnya sangat murah ya. Memang harganya benar sedikit mahal, tapi punya bonus yang dirasa oleh pelanggan itu worth it dan kebutuhan yang memang pokok ya. Jadi Anda perhatikan tuh, harga itu jadi tidak sensitif kalau memang Anda memberikan nilai tambah, dan itu bisa saja berupa bonus ya, berupa bonus. Jadi penting saya akan ulang sedikit ya, flashback sedikit, bahwa yang pertama itu masalah brand, yang kedua masalah luxury ya, barang yang mahal, yang ketiga masalah barang yang common stuff, memang sudah umum gitu ya, common stuff itu umum. Lalu ketiga harga paket, kelengkapan produk. Lalu yang kelima ini berhubungan dengan bonus gitu ya, itu penting sekali untuk diperhatikan. Lalu yang keenam itu ada juga yang mempengaruhi sensitivitas suatu harga. Yang juga berpengaruh terhadap sensitivitas suatu harga juga ada lokasi. Dan jangan lupa lokasi ini penting. Jadi misalkan Anda mau minum hanya sekedar minum Coca-Cola, di hotel bintang 5 dengan beli di Indomaret kan beda, atau di warung gitu kan beda ya. Jadi penting ya untuk kita mempelajari bahwa akan terasa lebih lebih mahal jika kita meskipun cuma Coca-Cola ya, tentu harganya berbeda, terus tidak bisa menyamakan minum Coca-Cola sensasinya antara di hotel dengan bukan hotel, atau di tempat pinggiran, di warung ya. Apalagi sekarang hanya ada corona ya, sudah pasti nggak mungkin bisa di warung, jadi nggak bisa diperbandingkan seperti itu. Jadi harus memang betul-betul berbeda ya. Jadi memang yang kita pilih lokasi dan tempat itu, place itu very very important and determine the price also gitu ya, menentukan harga juga. Karena dengan lokasi yang premium di tempat yang mungkin di mau jalan dan kawasan yang sudah elit, itu akan membuat orang itu merasa
wah ini memang produk ini sangat fantastis, sangat luar biasa, sangat saya merasa tidak rugi gitu, meskipun barangnya sama. Jadi lokasi bisa menentukan, lokasi juga bisa menentukan. Misalnya saudara sebagai seorang mahasiswa, saudara mau cari tempat kos-kosan, boarding house ya, itu kos-kosan di depan Ubaya, nyebrang Ubaya, in front of our university, itu always crowded itu every year. Itu sometimes dia rejected ya, mereka nolak gitu kalau ada yang mau sewa di situ atau mau ke kos di sana. Kenapa? Karena mereka sudah punya keunggulan lokasi yang sangat strategis, persis berseberangan, sehingga tidak perlu jalan berlama-lama, atau tidak perlu, bahkan tidak perlu malah yang kendaraan bermotor, cuma tinggal jalan aja sampai sudah di Ubaya ya. Dan itu jadi menentukan, lokasi sangat menentukan harga. Jadi harga itu bisa menjadi sensitif itu, orang merasa oke lah, saya ini mungkin lebih mahal harganya ya, tapi karena lokasinya lebih dekat ya saya beli gitu di tempat itu meskipun harganya lebih mahal. Jadi lokasi ini menentukan. Jadi pastikan kalau memang saudara membuat sebuah produk ya, atau yang memang masih membutuhkan tempat ya, masih membutuhkan tempat tuh, usahakan tempat strategis. Atau memang itu online, sebenarnya murni online lah, nah modalnya kurang pak, misalnya cuma online, ya sudah, Anda bisa saja membayar untuk biaya advertising yang lebih mahal. Jadi dibesarkan budgetnya di advertising. Jadi ketika orang lihat Instagram, ada produk Anda di tampilan pertama ya, itu kan sering ya, kalau saya lihat kadang di Instagram itu, saya kadang lihat mau lihat profil mungkin yang follow saya, ataupun yang follow saya, ataupun profil bintang basket favorit saya, Stephen Curry, itu ada iklan muncul itu, dan saya kadang sering ngeklik ya, bahkan pernah beli juga, meskipun sebenarnya awalnya tidak mau beli gitu ya, tapi kenapa bisa, karena dia di tempat yang strategis untuk orang itu bisa melihat, sehingga mungkin harganya sedikit lebih mahal, tapi dengan tempat yang lebih baik, posisi yang lebih baik, menyebabkan orang itu tidak terlalu sensitif lagi dengan harga. Itu nomor 6 ya. Dan saya juga mengkaitkan juga ya, bahwa lokasi ini memang tidak harus berbicara tentang lokasi fisik ya, physical store, tapi bisa juga online store, as long as you maybe if people type ya in Google ya, orang mengetik di Google your business is in the first page ya, di halaman pertama, itu penting sekali ya, supaya orang melihat ada sesuatu yang memang ada di posisi yang terbaik, jadi dia sudah tidak melihat yang lain ya, jadi lupakan yang lain gitu. Dari yang pertama Anda gitu, yang keenam, yang terakhir yang ketujuh, yang berpengaruh juga pada sensitivitas suatu harga, yang berpengaruh pada harga itu adalah yang berpengaruh terhadap harga juga, Anda harus melihat harga dari pesaingnya. Jadi Anda sudah bersaing. Jadi kalau memang persaingan Anda di red ocean, buatlah menjadi blue ocean ya. Jadi jangan sampai Anda bersaing di suatu persaingan yang sangat ketat, dan Anda harus tambahkan nilai keunikan sedikit aja, itu bisa menjadi suatu nilai yang berarti. Saya kasih contoh ya, berkaitan juga dengan brand. Misalkan saudara mau membuka kafe atau buka ya, misal, padahal sebenarnya modalnya tidak terlalu banyak sehingga bisa cuma semi warung, tapi Anda menjual black coffee, tentunya sebelah Anda jual kopi hitam, itu kan harganya kan sama, mungkin sama kopi hitam ya, tapi tentu harganya Anda bisa set lebih mahal, dan orang akan merasa nggak apa-apa lebih mahal. Kenapa? Karena black coffee kesannya Inggris, mahal, meskipun barangnya sama saudara. Nah makanya itu Anda yang ketujuh kan bagaimana kreatif dengan pesaing. Jadi kalau semakin dengan persaingan yang semakin ketat, harus Anda punya nilai diferensiasi yang memang lebih baik, sehingga akhirnya bisa menciptakan suatu persaingan yang memang tidak terlalu ketat ya, dan Anda bisa mendapatkan untung karena memang punya nilai keunikan itu sendiri ya, sehingga akhirnya harga itu tidak terlalu sensitif ya. Jadi saya ulang yang 7, yang penting untuk sensitivitas harga yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi infected about how we measure price sensitivity ya, yang mengukur sensitivitas harga. Yang pertama itu merupakan brand ya, kalau sudah brandnya itu sudah populer ya, orang pasti akan berantri untuk membelinya ya. Yang kedua berkaitan juga dengan tadi saya kan sudah, yang kedua berkaitan dengan lokasi ya. Lokasi sangat menentukan suatu harga sebuah produk. Yang ketiga dari nilai diferensiasi yang dihubungkan dengan pesaing ya. Jadi Anda harus punya nilai diferensiasi yang menyebabkan berbeda, bisa berbeda dengan pesaing gitu ya. Ketika kelengkapan juga, ada kelengkapan produk itu penting juga, ada kelengkapan ya, kelengkapan produk juga sangat penting. Lalu yang kelima juga harus ada bonus. Jadi
ini tambahkan ada bonusnya, itu kan suatu hal yang memang menarik gitu ya, tuh orang tuh melihat wah ada bonusnya, itu kan pasti akan membuat sensitivitas harga menjadi tidak terlalu tinggi ya. Dan itu barang yang memang luxury yang mahal memang, dengan servis yang memang mahal seperti Lexus itu orang berani bayar lebih mahal dibandingkan dengan produk Eropa bahkan Jerman, karena servisnya bagus. Mereka punya Lexus privilege parking untuk Lexus ya kalau secara ke mall. Jadi ada slogan tidak perlu parkir otomatis seperti Mercy, BMW. Lexus punya parkir sendiri, yang parkirnya bisa disediakan khusus di mall. Kalau Surabaya itu di TP sama di Pakuan Mall, itu mereka menjadi sesuatu produk yang memang punya nilai yang luar biasa. Jadi itu hal yang penting ya, yang mengukur sensitivitas. Jadi jangan sampai itu menjadi pelajaran terakhir. Sebelum nanti kita pertemuan berikutnya tentang soal tugas, nanti akan upload lagi mengenai tugas. Jadi khusus untuk tugas ya, tugas untuk Anda kerjakan dan Anda submit di bulan Juni, nanti di awal Juni ya. Itu aja dari saya, sekian. Selalu jaga kesehatan, stay healthy, stay safe. Kalau nggak penting banget jangan keluar rumah ya, karena kondisi seperti ini. Ada jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak ya. Kita ketemu lagi untuk semester depan. Tuhan berkati.